Kita kembalikan perbincangan, meyakini bahwa memang Pak Jokowi akan netral, kemudian juga instruksi dijalankan oleh para kepala daerah atau pejabat kepala daerah ini dengan baik, itu memang harapan masyarakat semuanya Bang Mardhani. Tapi tadi dikatakan oleh Bang Ali sendiri yang menyinggung, adanya konflik of interest, itu kemungkinannya Bang Mardhani? Kalau ngelihat konstruksi politisnya, ini politis ya, dikatakan bahwa Gibran maju atas kehendaknya sendiri sebagai orang tua yang merestui dan mendoakan. Tetapi banyak pihak tetap menganggap satu kesatuan nih, ketika Mas Kaisang ke PSI, ya, kemudian Gibran maju, Pak Jokowi sedang berjarak atau mempertaruhkan semua reputasi dan legasinya dari tadinya menjadi petugas partai yang baik, yang nurut. Mas Andreas nanti lebih detail. Nah, ini pertaruhan yang sangat mahal buat seorang presiden. Pak Jokowi ini udah 5 kali ikut pemilu dan menang terus. Jadi beliau tentu tidak ingin di akhir anaknya kalah. Pandangan umum. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan sekarang, aturan sudah ada, hipotesa dasar tentang kepentingan politis sudah ada. Jadi memang saya kembali ke Bang Napi, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Kita lihat kesempatan, misal gini, mudah-mudahan setelah ini Pak Jokowi tidak akan mengajak salah satu capres selalu tampil. Karena namanya presiden selalu ada spotlight. Ada panggung, kalau kita nonton Mike Tyson gitu. Sebelum fight of the year itu ada kelas terbang, kelas bantam, menengah ringan, baru kelas beratnya gitu. Nah, jangan ajak satu atau dua selalu tampil. Biarkan pertarungannya seimbang. Tapi kalau kemudian masih menduduki jabatan juga di kabinet, bagaimana kemudian? Nah, itu yang nanti aturannya boleh ya di KPKPU bilang cuti, walaupun kadang-kadang ketika ada salah satu menteri datang, tetap saja atributnya, macam-macamnya, fotonya yang besar dan dominan, sehingga efek ke elektoral dan kemampuan dia tampil, dan kalau dari sini kan tinggal satu yang masih punya. Nah, itu tetap saja ada potensi untuk tidak seimbang. Aturannya boleh, makanya kembali ke etika. Etikanya ditegakkan atau tidak. Gitu. Ya, faktor etika juga jadi penting sebenarnya. Mbak Nurdin juga punya catatan mengenai hal ini. Sebenarnya begini, apa yang terjadi saat ini itu adalah konsekuensi daripada sistem kita. Sistem demokrasi kita dibangun di atas multipartai, ya. Kemudian sistem presidensial rasa parlementer, itu. Nah, pemilihan langsung itu sebenarnya sudah bertentangan dengan Pancasila kalau kita mau jujur ya, sebetulnya itu. Nah, kenapa baru sekarang ini kita meramaikan soal Gibran? Ya. Waktu Gibran jadi wali kota, bapaknya siapa? Pak Jokowi kan, presiden. Ketika mantunya maju di Medan, mertuanya siapa? Kan Pak Jokowi, yang presiden. Dan peristiwa seperti ini, itu bukan baru terjadi. Bupati, selesai periode istrinya yang melanjutkan. Kalau bukan istrinya, anaknya. Nah, tidak semua juga karena hubungan darah antara bupati dengan anaknya atau gubernur dengan anaknya terpilih. Tidak semua. Oleh karena itu, tidak ada hal yang perlu kita ragukan. Serahkan sama rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kedaulatan bukan di tangan partai, kedaulatan bukan di tangan presiden. Kedaulatan di tangan rakyat. Sekalipun misalnya, kalau rakyat misalnya tidak suka dinasti. Dan sebenarnya ini tidak boleh kita katakan dinasti. Kenapa? Bukan kerajaan. Dinasti itu kalau ditunjuk gitu. Ini sekarang rakyat yang memilih. Nah, kalau rakyat mengatakan bahwa ini nepotisme, ini dinasti, jangan pilih. Kan sederhana aja. Nah, dan kalau saya, ini sebenarnya bagus kali ini. Tinggal Pak Andreas ini. Kalau menurut saya kan pemahaman saya sampai ini, Pak Jokowi itu masih kader PDIP dan petugas partai. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Andreas? Kalau misalnya Pak Jokowi ini melanggar pernyataan sendiri atau melanggar etika, sebagai kader petugas partai panggil ke PDIP. Sampaikan Pak Jokowi sebagai kader partai, sebagai kader PDIP, presiden, tidak boleh Anda lakukan ini. Tidak boleh Bapak lakukan, tidak boleh saudara lakukan ini. Sebagai kader partai. Nah, kecuali sudah politik saya tahu. Tapi sampai hari ini adalah Pak Jokowi masih kader PDIP dan kader dan petugas partai. Jadi Pak Ali, tidak ada yang perlu kita ragukan. Justru kita senang mendorong sahabat kita dari PDIP untuk ikut bersupport Pak Jokowi supaya Pak Jokowi bisa semua itu adalah tidak menambah etika dan netral. Baik, langsung saja Bang Andreas, silakan diberikan tanggapan. Ya, tadi kan ada yang menyinggung soal etika gitu. Artinya ketika hal itu berkaitan dengan etika,
itu akan menyangkut semua orang gitu. Karena etika itu universal. Iya, Pak Andreas, Dan betul. apa Betul. yang kita Betul Pak Andreas, tapi kalau beliau melanggar etika, ya ini, undang dong sebagai kader, sebagai petugas partai. ya, Sampaikan bahwa peristiwa melanggar sudah etika. Sebentar Pak Nurdin. Dan apa yang terjadi hari-hari ini bukan hanya kita di Indonesia gitu yang melihat itu gitu. Bahkan kalau saya baca dari dari Times, ada satu koran Jerman, Handelsblatt, dia tulis tentang Abschied von Demokratie, selamat tinggal demokrasi di Indonesia. Artinya apa? Ini menyangkut persoalan bukan persoalan kita aja gitu. Tapi ini persoalan, kalau menyangkut itu tadi, menyangkut etik dan moral, itu akan menyangkut seluruh orang, semua orang yang meyakini demokrasi itu adalah suatu proses yang baik. Kita ingat gitu, misalnya tahun 97, pemilu di Indonesia itu berlangsung sesuai dengan norma ketika Presiden Soeharto masih berkuasa. Tapi kan persoalan hanya 1 tahun kemudian, termasuk kawan-kawannya sendiri di dalam Partai Golkar yang mendukung Pak Harto sendiri, kemudian mengetok palu untuk menurunkan Pak Harto. Nah ini kan peristiwa seperti ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena itu menyangkut etik dan moral yang kemudian menjadi demonstrasi yang luar biasa waktu itu. Dan kita semua tahu peristiwa 98, 99 dan kemudian melahirkan reformasi ini gitu. Nah ini saya kira kita tidak ingin peristiwa-peristiwa seperti itu terulang lagi gitu. Baik, Bang Dan Andre. saya kira apa yang kita diskusikan hari ini adalah sesuatu yang baik untuk kita saling mengingatkan sebagai anak bangsa. Kalau soal norma semua kita sudah tahu gitu. Baik. Soal norma peraturan kita semua sudah tahu. Gitu. Sebentar. Nah masalahnya itu adalah pada itu tadi, ukuran etika dan moral ini yang seharusnya mempunyai norma yang sifatnya universal, yang kemudian juga beranjak dari suara hati kita. Tapi kemudian kalau itu yang dilanggar, itu akan dampaknya itu akan luas. Oke, sebentar Dan Bang itu Andre, akan sampai kena di poin banyak itu terlebih orang, dahulu. gitu. Ya, Bang Andre sampai di poin terlebih dahulu. Pak Nurdin yang mau Bang disampaikan. Andre, pertanyaan bodoh dari saya, kenapa ketika Gibran dicalonkan wali kota oleh PDIP sendiri tidak dipersoalkan dan tidak dikatakan melanggar etika? Oh enggak, memang Kenapa kami baru tidak sekarang? mempersoalkan itu, bahkan kami mendukung itu gitu. Bagaimana, Pak? itu. Dan itu terjadi. Bukan, waktu dicalonkan itu kan juga ada presiden. Kenapa nggak ada persoalan waktu itu? Ya betul. Ya maksud saya kenapa? Sekarang menjadi dipersoalkan, sementara pada saat itu tidak dipersoalkan. Ini pertanyaan bodoh dari saya, kenapa? Saya kira bukan PDI Perjuangan yang mempersoalkan ini. Saya katakan tadi, ini semua orang mempersoalkan ini. Makanya tadi saya bilang tadi, bukan cuma di kita, bahkan di luar negeri pun orang melihat itu gitu. Karena ada hal. Saya kira kalau kita bicara dari suara hati kita masing-masing, nah kita pun merasakan, artinya saya tidak mau membohongi diri gitu. Dalam arti bahwa ini adalah realita, ini adalah fakta yang ada gitu. Jadi lebih baik memberitahu pada kawan sesuatu yang baik, daripada kita hanya memuji-muji, mengatakan ini semua baik, ternyata di luar orang mengatakan, ya ini ada hal yang kita langgar. Ini berbahaya gitu. Kawan yang baik itu adalah memberitahukan yang baik. Betul. Setuju, Supaya kita Pak perbaiki Andreas. sama-sama. Jadi sebagai Dan petugas itu adalah partai, tugas PDIP kita. undang aja beliau itu supaya menyampaikan bahwa ini banyak Ya ini persoalan. kita semua sekarang membicarakan hal ini gitu. Saya kira justru di sinilah kejujuran kita gitu. Kejujuran kita termasuk kejujuran dari Pak Nurdin, dari kawan saya Ali Mokhtar. Yang saya tahu juga kalau kita bicara dari kita ini kan mendukung suatu proses yang baik, demokrasi yang baik di Republik ini dengan norma-norma yang tadi kawan-kawan sampaikan itu gitu. Cuma kalau kita bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, ini justru akan menimbulkan bencana untuk kawan kita sendiri. Saya setuju, Mas. Jadi kondisi sekarang tuh menyedihkannya kayak ada interlocking politik saling ngunci. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan, tetapi ketika ingin ditindak ada hal yang bisa akhirnya jadi
sesuatu itu jadi ngambang, tidak Iya. ada keputusan yang tegas. Betul. Negeri ini perlu ada keberanian untuk memutus mata rantai, tahu sama tahu, kemudian interlocking, saling ngikat, Ya, harus saling tahan, betul-betul. betul. Mana yang buat rakyat, buka semuanya, tampilkan. Ini loh kondisi sebenarnya. Baik. Itu yang paling baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak Nurdin juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, tapi saat lagi kami akan jeda sejenak.